Siapa sosok yang paling berpengaruh untuk membentuk semangat dan tekad Lulu ini? Ada 3 sih, Un. Siapa saja? Ada bunda, ayah, sama nenek. 3 orang itu yang bikin Lulu bersemangat. Kita minum dulu Lulu biar nggak nangis lu. Nenek itu meninggalnya Lulu gak bisa pulang, On. Karena UAS. Apa mimpi kamu ke depan? Aku mau jadi CEO perusahaan yang bergerak di bidang web developer, Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Uni di Podser, podcast seru bareng Uni. Siang hari ini Uni ada DM nih dari follower Uni. Banyak orang bermimpi sukses, tapi tidak semua berani berjuang di bawah. Berarti berjuangnya harus di atas ya. Banyak orang tuh kalau sukses pasti berjuangnya dari bawah. Narasumber kita kali ini datang dari keluarga yang hidup sederhana, bahkan penuh keterbatasan. Tapi dengan semangat pantang menyerah, ia berhasil bangkit dan mengubah hidupnya. Yuk kita dengar kisah perjuangan yang luar biasa. Perkenalkan, dia adalah Naura Hukama. Halo Naura. Halo, Un. Oke, Naura Hukama, kenapa dipanggil Lulu? Nama aslinya itu Lulu Naura Hukama. Gitu. Oke, Lulu Naura Hukama. Jadi Lulunya dihilangkan, Naura Hukamanya dibikin ya. Oke. Apa kabar nih Naura? Alhamdulillah baik, Un. Uni gimana kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Alhamdulillah ya. Oke. Naura, kamu umur berapa sih? Aku umur 21 tahun, Un. 21 tahun. Nah, apa yang akan kamu ceritakan untuk follower-follower kita di Podser tentang kehidupanmu? Yang akan aku ceritain yaitu dari mulai titik terendah, dimana aku memperjuangkan untuk, ibaratnya kalau orang Minang bilang itu pembangkit batang tarandam. Oke, kamu anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama dari berapa bersaudara? 2 bersaudara. 2 bersaudara. Orang tuamu pekerjaannya apa? Kalau ayah itu jualan aksesoris batu akik, Un. Oke, terus? Kalau ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Gimana kehidupan kamu yang kamu bilang di bawah apa namanya itu keterbatasan? Kehidupan aku itu waktu SD. Waktu SD itu berjalan normal aja, Un. Oke. Namun seiring berjalannya waktu masuk ke fase SMP ini, ternyata kan kita menghadapi corona nih, On, di 2019 nih. Oke, itu kamu SMP corona itu. Ya, Oke, SMP lanjut. kelas 9. Nah, di sana memang benar-benar keadaannya toko baru dibuka. Oke. Dan itu pun modalnya baru dipinjam juga. Dipinjam ya. Oke. Toko baru buka lagi setelah bangkrut nih waktu SD. Dan ternyata anjlok lagi, Un. Oke. Di 2019. Terus lanjut. Sampai saat itu sebenarnya aku anaknya seorang yang anak pemalu, gak berani speak up. Oke. Gak berani speak up sedikit pun. Cuman muter otak lagi nih waktu SMP. Muter otak ya. Gue keinget dulu. Mikir. Kalau gue bercermin. Kalau lu muter otak ya, Gen Z. Oke, lanjut. Muter otak lagi nih. Kalau seandainya aku akan menjadi pribadiku yang dahulu, apakah aku bisa nanti merubah nasib keluargaku gitu? Oke, merubah nasib keluarga. Ya. Sesedih apa dirimu dulu? Sesedih apa di zaman corona itu? Di zaman corona itu kita sampai tabungan ayah itu cuma tinggal 200.000, Un. Oke. Itu pun untuk 2 hari lagi. 2 hari lagi. Keadaannya pasar kan nggak bisa buka sama sekali waktu itu. Nah, kami mikir, kami mau makan apa sih besoknya? Dan kebetulan ada tuh di sebelah rumah, Un. Orang ini ngejual batu-batu kayak batu sungai gitu. Kan nggak heran ya, Un. Di depan rumah emang ada batu sungainya yang memang dijadiin riasan buat pot bunga. Tiba-tiba ayah ngakalin malamnya ngebersihin gitu kan. Habis itu lu tanya, ya ini batu mau diapain? Mana tahu ada yang beli nanti 100 juta kan gitu bercandanya. Kan nggak masuk logika ya, Un, di waktu itu. Kayak kita nih udah panik sama kehidupan kita.
gimana sih ke depannya mau makan apa, kok batu sih yang diurus gitu kan. Nah akhirnya ayah ini coba lah On dengan HP seadanya yang memang ibaratnya kayak dia lahan panjang gitu memotretnya. Akhirnya batu itu kejual On. Besoknya Kejual. kejual Berapa? 10 juta. Hah? 10 juta. 10 juta luar sama biasa orang ya. Malaysia. Sama orang Malaysia. Iya. Dikirim dong ke Malaysia. Iya benar Oke. dikirim. Malam itu juga karena memang butuh uang nih, orang yang batu ini nalangin gitu. Oke. Jadi alhamdulillahnya bisa berlanjut lah untuk ke SMK waktu itu. Oh, berarti kamu di bawah keterbatasan tapi masih dapat support dari kedua orang tua. Iya benar On. Itu hal berharga banget karena support dari kedua orang tua itu yang bikin kita semangat ya kan, walaupun apa yang kita mau makan besok belum tentu ada nih ya kan. Ada juga anak-anak yang gak disupport, nggak disupport keluarga, ada anak broken home, anak yang istilahnya orang tuanya tidak ada lagi gitu kan. Itu kamu jangan bilang kamu keterbatasan, itu adalah nggak bisa dinilai dengan uang. Mungkin di usia Uni sekarang ini, Uni menot sedikit, kamu luar biasa, kamu harus banyak bersyukur. Karena kedua orang tua kamu tuh the best. Dia bisa karena memikirkan keluarga, ada aja cara untuk mendapatkan uang. Oke, kita lanjut. Terus gimana selanjutnya ceritanya? Selanjutnya itu sebenarnya malam itu agak lucu sih On. Kami duduk sambil main rebana nih On, nyanyi, berharap bahwasanya besok itu ada aja keajaiban. Jadi yang aku ambil hikmahnya itu, Oke, bahasanya keren banget. ibaratnya kalau orang Minang rasa itu indah bapintu. Bener sekali. Itu pesan nenek yang selalu ingat. Iya, terus habis itu? Setelah itu waktu itu baru belajar nyanyi sih On. Kamu nyanyi? Ya. Oke. Belajar nyanyi, dibilang On, suaranya kok kayak cowok gitu. Iya, terus? Terus aku nampil lah di acara madara sekolah. Habis itu ternyata jelek On, nggak sesuai nih nadanya di mana, musiknya di mana. Maklum sebenarnya sama diri karena ternyata sebenarnya potensi diri aku ternyata belum sejauh itu. Bener. Cuman masih kekal On buat kalau aku jadi penyanyi mungkin ada ya yang mau bawa pergi nyanyi. Iya, kalau aku bisa main talempong, aku bisa dibawa pergi job wedding gitu. Kalau aku bisa nari juga bisa nggak? Jadi aku pelajarin, cuman maunya fokusnya di nyanyi On, bermimpi menjadi seorang penyanyi terkenal gitu. Wow, semuanya berawal dari mimpi ya. Terus? Berawal dari mimpi. Habis itu adalah satu teman On, dia penyanyi hebat dari Jambi waktu itu. Nah kebetulan dia mau ajakin nih ke tempat latihan nyanyinya, cuma nggak pernah nawarin buat latihan. Akhirnya aku diam-diam ngechat nih pelatih nyanyinya, Bang, aku boleh latihan nggak? Coba latihan. 2 minggu setelah itu aku latihan lagi nih On. Waktu itu posisinya habis maghrib, datanglah ada salah satu oknum lah, seseorang bilang dari belakang, siapa yang nyanyi itu? Baru cowok suaranya. Wow, gitu. itu bahasa Minangnya ya coy. Terus? Habis itu bagus ada cowok suaranya. Kayak gitu kan. Suara kamu ngebas ya, tapi berat gitu. Itu jadi bagus banget. Iya, bagus banget. Terus karena kan kita belum olah vokal kan waktu itu, belum ngerti juga. Habis itu langsung nangis tuh abis orangnya pergi. Bang, kayaknya Lulu nggak nyanyi ledo banget. Iya, terus nggak mau bernyanyi lagi. Abangnya bilang, kita diciptakan Tuhan memiliki karakter yang berbeda-beda. Benar. Warna suara yang pasti berbeda-beda. Kalau kamu ingin berproses, mau belajar, pasti nanti ada di titik tertingginya nanti, di titik terbaiknya gitu. Oke, Akhirnya nyanyi lagi ikut festival. Habis itu habis tuh suaranya waktu lomba. Oke. Dengan rasa malu dengan ditonton orang waktu itu di lokasinya Balai Rumpih namanya. Malu On, cuman lebih malu lagi kalau nggak coba. Gue suka banget nih anak muda sekelas anak gue lah ya, umur 21 tahun, udah tahu diuntung nih, bahasa Minangnya udah tahu diuntung. Karena jarang banget anak-anak sekarang ini yang tahu diuntung seperti itu. Mereka tahu orang tuanya mampu, banyak hal yang mereka tidak sadar. Mereka harus bisa menggali potensinya sendiri ya. Nah kamu di saat itu kamu udah bisa berpikir, keingat saya dulu benar. Tapi kamu luar biasa, kamu harus bersyukur. Satu aja, kamu harus bersyukur karena orang tua kamu support banget ke kamu. Terus lanjut
di 2020-nya kan udah mulai stabil tuh, udah mulai masuk sekolah, libur, udah ada nih yang job wedding yang masuk. Di sanalah mungkin waktu di ayah rezekinya belum, masih 50.000 per hari, 30.000. Sampai mana sih bisa menghidupi kami waktu itu? Mikir lagi, dapat uang jajan tambahan dari mana? Kalau lo mau nongkrong di zaman sekarang, lo harus punya duit kan? Jadi kalau mau ibaratnya nggak ngikutin gaya standar orang, tapi kalau kita mau, kita cari duit sendiri, jangan nyusahin. Habis waktu itu lancar tuh jobnya. Jadi kalau guru-guru udah tahu Sabtu libur ya Bu, oh iya Lulu nyanyi ya, udah gitu. Oke, coba Uni mau denger nih suara Allah. Ada nih spesial. Sebenarnya lagu ini mau Lulu bawain nih di acara wisuda. Mau dibikin video klip. Sedikit lagu ciptaan Lulu Oh, sedikit lagu ciptaan. Luar biasa banget. Oke, lagu Minang ya? Iya. Oke, lanjut. Den hadang ombak nan gada, jatuh badarai hayam matoko, mandeh nan jauh dari Palu puak mato. Oh ayah kanduang kue kan hatinya mandeh. Menyentuh gitu, doain ya banget. Nah, jangan lupa ya, nanti kita support nih Lulu gimana dia bisa mencapai karirnya ya, karena dia masih di usia yang begitu produktif ya Lulu ya. Jadi sekarang kamu kuliah? Iya, kuliah. Kuliah di mana? Di Politeknik Negeri Padang. Politeknik. Kenapa kamu pilih Politeknik? Karena yang pertama pasti karena biaya. Oh, berarti Politeknik kurang biaya ya? Bukan, karena kabar-kabar di sana waktu itu akses mendapatkan KIP itu gampang. Oke. Jadi apa yang kamu pelajari di Politeknik itu untuk bisa kamu aplikasikan di kehidupan kamu sehari-hari? Yang dapat aku pelajari banyak, Politeknik memberi wadah yang sangat banyak. Karena di sana karena aku aktif dari awal, Politeknik setiap wisudanya undang aku buat acara nyanyinya, buat MC-nya juga, juga event acaranya juga. Aku juga pernah bikin acara Festival Band se-Sumatera Barat waktu itu. Luar biasa. Berarti kamu berteman banyak dengan laki-laki lah ya? Benar. Lebih suka teman laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Iya, karena lebih nggak ribet ya. Oke, terlihat dari face lu, pembawaan lu. Karena aku juga suka berteman sama laki-laki sih, karena lebih nggak ribet ya. Oke, Lulu. Sekarang Lulu, kenapa? Apa sih motivasi yang bisa lu berikan ke follower Podshare sebagai anak muda Gen Z sekarang nih? Motivasi yang bisa lu berikan, jangan mudah menyerah dengan kondisi keluarga. Bahkan jadikan diri kita sebagai orang yang akan merubah nasib keluarga kita nantinya. Luar biasa. Contohnya nih, sedikit cerita lagi. Harus cerita. Aku awalnya berharap dapat KIP. Berharap dapat KIP. Maunya itu biaya kuliah kan ternyata keluar duluan waktu itu. 2.500.000. Uangnya nggak tahu nih dari mana. Iya, benar-benar. Secara aku sebelum masuk kuliah itu kerja di pasar Payakumbuh. Di toko jilbab. Di toko jilbab aku dapat gaji per hari itu 25.000. Dengan THR-nya total lah 1.500.000. Waktu itu ada diklat namanya Diklat aku bayarin baju dulu, ongkos ke Padang, pulang balik sama Bunda, pakai tranek lagi. Ternyata nelfon orang kos. Dulu bayar kosnya bisa sekarang nggak? Secara nih masih di Padang Panjang, mau pulang aja nih, duit pas-pasan 15.000 sampai nggak ya di Payakumbuh. Habis itu nebeng lah ceritanya sama teman. Di perjalanan bingung entah mau mengakhiri tidak kuliah sama sekali, atau karena nyusahin kan, atau mungkin malah mau cerita nih ke ayah dan bunda gimana biaya kosnya gitu sebelum masuk biaya kuliah nih Ternyata tiba-tiba bunda itu ketawa waktu lu bilang, Bun kayaknya kuliahnya kalau nggak ada uang nggak apa-apa, dipending dulu. Bukan nggak mau kuliah, tapi ditunda nanti dulu di tahun lah. depan. Di tahun depan. Lanjut apa kata Bunda ketawa Bun. Lulu tetap kuliah kok. Baca dulu Bun.
bunda jual motor. Oke. Jadi dan motor itu kejualnya H-1 Un. Jadi antara diambang-ambang kalau nggak kejual nih, Iya. berarti nggak kuliah gitu. Oh, wow, Akbar. Akhirnya kejual dong? Kejual. Oke. Akhirnya kejual, bingung lagi ngisi alat kosnya mau gimana, pakai apa Oke. gitu kan. Akhirnya ayah itu biasanya pakang tanah nolongin orang jual-jual tanah. Kejual lah tanah waktu itu Dapat komisi lah Komisi ya? lagi. Oke. Itu yang bikin Lulu nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau kita berusaha. Wow, nggak ada Dan yang nggak mungkin ya? Mungkin Allah tidak akan pernah tidak mengabulkan doa hambanya, hanya menunda Ya? untuk dikabulkan pada waktu yang tepat. Iya, menunda itu kan melatih kesabaran. Iya. Melatih kesabaran kita ya sebagai manusia. Oke, Lulu, apa tantangan terbesar yang kamu rasakan dalam saat memulai berusaha gitu? Apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya harus sabar, apa ya Kan kamu udah mulai cari duit tuh. Iya. Apa tantangan terbesar kamu dalam mencari uang di usia muda itu? Waktu sih Waktu. karena harus ngebagi sama waktu kuliah kan. Oke. Jadi nanti setelah pulang angkringan jam 12, aku bikin tugasnya sampai subuh. Oke. Jadi di kelas itu harus kuat-kuatin sampai siang. Kamu semester berapa sekarang? Sekarang semester 5 Oke. Apa mimpi kamu ke depan? Aku mau jadi CEO perusahaan yang bergerak di bidang web developer Wow, CEO ya. Iya. Apakah terpikir olehmu kalau kamu seorang perempuan kamu jadi CEO, apakah kamu bisa berseimbang untuk keluarga dan anak kamu? Makanya aku punya suatu wishlist lah gitu pensiun di usia muda. Wow, itu mimpi semua orang. Tapi kamu harus ingat juga karena manusia itu punya nafsu. Iya. Karena nggak ada yang puas dengan pencapaian. Jadi sebagai perempuan sekarang ini kamu berkeinginan menjadi wanita karir ya? Iya. Benar. Benar. Kenapa kamu tidak ingin menjadi wanita yang standarnya berkarir, bukan menjadi wanita yang itu kalau Uni lihat kalau menjadi CEO jadi Wonder Woman ya? Iya. Kenapa kamu terpikir seperti itu? Karena kalau di Minang, Ya. bansa ya Wak, data cari ya Wak Oh mantun. gitu. Karena banyak kata-kata yang sebelum kuliah mengatakan, oh Lulu tuh nggak tahu diuntung dah. Oke. Orang tuanya susah, ditambahin lagi susahnya. Oke. Gitu kan. Biar nanti ekonominya stabil, bisa. Kalau rezekinya nggak untuk Lulu, setidaknya untuk kedua orang tua aja lah, Oke. Jadi kamu ingin menjadi seorang CEO di perusahaan. Terfikir olehmu, kamu mau jadi orang besar dong. Iya. Orang kaya raya lah ya. Bener. Kata orang ketinggian mimpinya, tapi nggak salah untuk bermimpi kan, Enggak, kamu nggak ketinggian, tapi saya lebih kasih kamu kayak nasihat gitu. Apakah kamu memimpikan kamu menjadi seorang wanita yang banyak duit, yang banyak usaha? Apakah kamu happy? Belum tentu sih, Itu tolong kamu note. Nanti kamu jangan salah-salah cita-cita. Iya. Karena sebagai perempuan itu mimpi aku dulu. Aku ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang kaya raya, supaya orang tidak menghina, orang tidak melecehkan kita dengan kita nggak diperhitungkan. Tapi setelah apa yang kita dapatkan, bukan itu yang bikin kita bahagia. Kebahagiaan kamu tuh keluarga. Kamu harus berusaha. Tadi niat kamu untuk apa tadi? Membantu kedua orang tua dan keluarga kamu. Itu adalah nilai pertama yang oke. Paham ya? Tapi jangan kamu bercita-cita untuk menjadi seorang perempuan Wonder Woman. Apalagi perempuan yang terlalu sibuk untuk mencari uang. Karena kodrat kita tuh nggak di atas, kodrat kita tuh memang di bawah. Tapi kita nggak boleh duduk tenang menunggu. Kita harus selalu berkarya. Jangan sedih sayangku, cintaku. Karena Uni takut mindsetnya tuh semuanya nggak berbaur uang gitu. Karena kalau kita udah bisa mencapai uang yang kita inginkan, kita ngapain lagi sayang?
nggak ada pencapaian lagi. Nggak ada pencapaian lagi. Yang ada pencapaian orang kita bisa memberikan manfaat bagi orang sekeliling kita, seperti itu. Banyak orang yang kita kerjakan, banyak orang yang bisa banyak orang yang berharap ke kita, dan kita bisa memberikan hal-hal yang positif ke mereka, seperti itu Lulu. Jadi Uni takut kalau kamu lebih menginginkan karir yang terlalu kamu bisa menjadi satu perempuan itu, siapapun perempuan yang terlalu tinggi itu susah juga untuk mencari pendamping yang selevel dengan dia gitu. Jadi tolong kamu menjadi perempuan yang berkarir, yang pintar, dimanapun bisa cari duit, apapun yang kamu kerjakan itu bermanfaat bagi yang lain. Itu hal yang luar biasa menurut Uni. Tapi di masa muda ini selalu kejar mimpimu sampai kemanapun sebelum kamu menikah. Kalau misalnya sekarang nih orang tuamu CEO, kamu diperhatikan nggak kira-kira? Belum tentu kan Belum dia tentu sibuk. ya. Tapi kalau bapak kamu CEO, Sama juga sih. pasti ada orang tua kamu yang perempuan yang akan memperhatikan kamu. Jadi istilahnya tuh bermimpilah sebatas kita, karena kita hidup ini bukan di dunia saja, ya. Karena kita hidup ini bukan di dunia saja. Tapi Uni mensupport kamu 100% di saat usia muda. Gak ada besok, gak ada kiamat. Langsung aja dulu. Langsung kejar. Mau kemana, mau kemana aja, kejar mimpimu. Jangan sampai kamu pas berkeluarga, kamu akhirnya menggapai mimpi itu. Sebelum berkeluarga, mau kemana, mau keluar negeri, capai saja dulu. Daripada nanti kita penasaran. Hidup penasaran itu lebih berbahaya. Dicoba-coba jatuhnya ya. Coba-coba. Jadi di saat muda ini kan kita bebas nih, bisa kita kemana saja, kemana, apapun yang kamu inginkan. Kamu mau jadi CEO di masa muda kamu ini nggak apa-apa. Kamu mau jadi apa di masa muda, tapi kalau kamu udah berkeluarga, kamu harus mikir ke belakang, seperti itu. Sebelum kamu memutuskan hidup kamu tuh, kamu harus tahu diri kamu tuh perempuan. Kok aku yang ngomong jadinya ya? Hello. Oke, kita itu karena aku merasa kamu tuh luar biasa, sepantaran anakku. Nggak ada anak sekarang nih. Aku nggak ada, anakku aja nggak ada ngomong seperti kamu. Kamu luar biasa sekali. Langkah konkret apa yang akan kamu ambil hingga akhirnya mulai melihat perubahan dalam hidup? Nggak akan pernah bilang nggak bisa, Un. Segala sesuatu. Contoh nih, Un, aku sebenarnya nggak bisa MC awalnya. Tapi karena aku mau, aku belajar. Gitu. Selalu mencoba hal yang mungkin baru di kita, tapi kita maksimalkan untuk orang lain. Gitu. Selalu mengambil kesempatan. Andai kan kamu nanti selesai kuliah, apa yang langkah pertama yang kamu lakukan? Langkah udah ada nih, Un, dari sekarang. Karena kemarin aku kerja, aku nabung. Nanti di bulan Februari aku magang. Aku banting setir nih ceritanya, Un. Kemana? Ke Payakumbuh, bukan ke Jakarta. Kenapa? Karena yang pertama, perusahaan yang baru dirintis sama guruku itu kan baru berdiri nih, Un. Jadi aku bisa magang di sana sambil handle, bikin TA, jadi gitu kan. Di samping itu, aku udah ada modal nih, Un. Aku bisa buka lagi toko keluargaku. Gitu. Modal apa? Toko apa? Toko Bra Bunda Lulu namanya waktu itu. Bra itu lumayan juga untungnya ya Lulu ya. Cuma kan karena bangkrut ya, Un, ya. Karena hal-hal yang seperti itu tuh luar biasa juga. Karena kamu tadi yang Uni lihat, kamu akan membuka toko untuk orang tuamu. Itu luar biasa. Berarti di Payakumbuh kamu startupnya. Terus mimpi kamu ke depannya mau kemana lagi? Lihat perkembangan yang perusahaan ini dulu, On. Kalau seandainya berkembang, mungkin aku akan di sini jagain orang tua, karena kan berdua, On, sama adik. Adik kan pasti aku mau kuliahin juga gitu. Jadi gantian dulu gitu, On. Karena kan cari duit banyak nggak harus jauh-jauh kan, On. Tersinggung kita ya, halo. Nggak harus jauh ya, coy. Beda-beda lah, On. Iya bener. Tapi kamu nggak ada keinginan untuk keluar di masa-masa muda kamu? Ada sih, On. Cuma targetnya cuma 3 tahun. Setahun kita lihat perkembangannya, apakah nanti berkembang atau enggak, nanti coba keluar lagi. Karena nanti kamu akan merasa gimana ya kalau kamu nggak kejar dulu cita-citamu. Aku dulu waktu SMA, aku bekerja terus. Akhirnya lelah gitu.
Jadi kalau aku lihat temanku kan, dia kuliah, dia bisa hangout, dia bisa nongkrong gitu kan. Jadi dia nggak jenuh sampai sekarang, dia kuat gitu, nggak ada kejenuhan. Nah kita yang bekerja di awal sampai sekarang ini kita jenuh, lelah akhirnya. Jadi masa-masa muda kita tuh hilang. Tapi kita nggak bisa juga menyamakan nasib kita sama orang. Tapi cobalah nanti kamu pikirkan gimana kamu bisa seimbang dulu. Hari masa muda kamu jalani, pekerjaan kamu juga kamu jalani. Jangan jadi bom waktu juga nanti di akhir. Bener tuh Lulu, jadi tolong seimbang. Itu pesan Uni sih. Dulu karena suka ngonten, lebih ke ngonten aja sambil jalan-jalan gitu. Itu ada juga vlognya tuh di TikTok. Oke. Berarti kamu bikin YouTube juga? YouTube enggak cuma di TikTok. Cuma TikTok aja. Mini vlog gitu. Mini vlog. Banyak followernya ya? Enggak juga sih cuman baru ibaratnya Politeknik tahu gitu. Ya ibaratnya kita lebih mengeksplor kegiatan kita lah ya. Oke, siap Luluh. Sekarang ini ada pendamping nih Luluh. Ada. Udah lama pacarannya? Udah berapa tahun? 5 tahun. Wow, itu sama-sama kuliah atau gimana nih? Enggak, dia udah kerja Di mana? Di Payakumbuh juga. Oh, pantesan nggak perlu jauh gitu ya. Bukan gitu juga sih Oke, itu teman atau gimana? Teman Nggak, maksud Uni itu dia tuh sama-sama kuliah atau bekas teman atau gimana kan sih? Enggak kenal sama sekali awalnya. Terus dari mana kamu kenal? Dia nge-DM Oke. DM Assalamualaikum gitu kan. Iya, Waalaikumsalam. Nggak ada profilnya. Nggak di fallback lah. Pindah lagi ke WA. Oke. Assalamualaikum lu. Waalaikumsalam gitu kan. Oke. Ada apa gitu kan. Mau nanyain sekolah katanya kan. Iya. Karena kebetulan waktu itu lu ketua OSIS juga nih Apa? Ketua OSIS. Oh, di SMA. Jadi nganggapnya rata semua Oh, itu dia teman sekolah kamu? Beda jurusan tapi. Beda jurusan, tapi kenapa dia udah kerja? Karena aku udah tamat tahun 2023 jadi dia kerja dulu. Oh, kamu sekarang udah tamat nih? Belum, maksudnya dia tamat SMA itu langsung diambil kerja Oke. Terus? Habis itu Assalamualaikum, ya dia nanyain, oh Lulu selamat ya udah jadi ketua OSIS gitu kan. Oke. Ya makasih ya Alvin, namanya Alvin Aduh, Alvin, nggak jadi nih. Namanya Alvin. Iya. Habis itu kenalan-kenalan, 2 minggu setelah itu dia ngajak jalan gitu. Ngajak jalan. Boleh nggak keluar sampai jam 9 malam? Boleh, coba datang ke rumah. Oke. Yang notisnya kenapa mau sama dia nih kan belum pacaran tuh, masih temenan. Oke. Dia salamin ayah Lulu sama bunda. Iya. Secara ayah bunda ini paling ditakutin sama teman-teman Oke. karena aku marah gitu. Iya. Dia berani-berani aja Oke. Ayah bunda bawa Lulu pergi main, ya dibolehin gitu. Dibolehin Gentleman aja. ya. Ayah sama bunda pun udah heran kayak, ini anak berani juga kan datang ke rumah tiba-tiba nggak tahu nih siapa, belum cerita juga kan. Iya, benar-benar. Selama ini kalau temen cowok paling kelasan motor titit bun, nah gitu aja sih. Langsung jalan. Oke, jadi kalian ada planning nggak untuk kapan nikah begitu? Kalau planning buat nikah pasti ada cuman perbaiki ekonomi dulu lah, sama-sama memperbaiki ekonomi, meniti karir masing-masing dulu. Meniti karir masing-masing ya. Karena masih jauh kan Iya, tapi nggak jauh-jauh banget 21. Tapi kan kamu masih kuliah ya? Iya. Harus lama lagi ya. Capeklah kuliah, tamat kuliah, kita bekerja dulu ya kan. Oke, Lulu. Ini pertanyaan lagi dari tim. Siapa sosok yang paling berpengaruh untuk membentuk semangat dan tekad Lulu ini? Ada 3 sih Siapa saja? Ada bunda, ayah, sama nenek. 3 orang itu yang bikin Lulu bersemangat. Kita minum dulu Lulu biar nggak nangis lu. Nenek itu meninggalnya Lulu nggak bisa pulang karena UAS. Oke. Jadi nggak bisa lihat. Padahal dari kecil waktu itu bunda kerja ngales gitu kan. Tinggalnya memang dari pagi sampai malam itu sama nenek terus. Makanya waktu pulang tiba-tiba bunda
neneknya udah nggak ada aja gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kamu nggak boleh nangis lu. Kamu harus banyak kasih doa. Kalau kamu memang benar sayang sama nenek. Tapi nenek paling sayang sama lu mungkin ya. Dia apa kata-kata nenek yang bikin lu bersemangat gitu loh? Oh, yang tadi Un, Apa tuh? rasa itu ndak pintu dulu. Walaupun kita terlahir dari orang yang susah, belum tentu nasib kita ke depannya selalu susah. Iya. Jadi tetap semangat jalani hari-harinya, apa yang mau diraih silakan raih. Cuma nenek bilang itu tinggal nenek di Payakumbuh tuh katanya yang terakhir kali Un. Oke. Habis itu nggak ketemu lagi sama nenek. Oke. Itu yang bikin sedih. Waktu sakit pulang sih Un, cuman kenapa gitu, orang yang paling disayang perginya kita nggak bisa antar gitu Un. Iya benar. Tapi kamu nggak harus nangis lu. Kamu antar Al-Fatihah 5 kali sehari itu alhamdulillah. Insya Allah akan membantu nenek gitu di sana ya lu ya. Jangan terlalu sedih karena nenek tuh yakin kamu tuh pasti bisa sukses. Nenek itu nggak bisa lihat Pun. Oke. Makanya dulu itu ngapa-ngapain sama nenek, ngebimbing dia pergi jualan kerupuk, Oke. ngebimbing dia. Walaupun dia nggak bisa lihat, dia bikinin mie. Kalau nginep di sana dia bikin teh, selalu nanyain makan, lebih effort lagi karena kan orang tua sibuk tuh waktu itu. Oke, siap. Itu yang bikin berbekas gitu kan. Iya. Oke. Berarti memang sosok seorang nenek itu membekas sekali ya di hati kamu ya. Kalau seorang ibu? Bunda waktu dulu sibuk kan. Sibuk. Memang nggak tahu anaknya di mana, dia di mana gitu karena cari duit mungkin ya. Tapi seiring berjalannya waktu, Bunda bilang Un, maafin Bunda ya gitu. Kalau dulu Bunda sibuk, sekarang Bunda janji dimanapun Lulu, Bunda akan support itu, akan tanyain sampai sekarang. Tiap hari Un, pasti komunikasi, pasti ditelepon terus, ditanyain cerita terus bareng ayah nanti. Oke, emang itu yang kamu butuhkan sebagai seorang anak ya? Ya, mana yang kamu butuhkan, berbagi atau duit? Berbagi. Sebagai orang tua saya merasa tertembak ya, karena anak itu memang butuh untuk berbagi cerita ya. Apa yang dia rasakan, apa keinginan dia butuh orang tua ada di sisi dia. Oke Lulu, luar biasa banget nih anak muda Gen Z sekarang ya. Apa cara yang menjaga agar tetap rendah hati meski udah sukses ke depannya nih? Lihatlah proses kita ketika kita di bawah dahulu. Iya. Karena kan kita sukses juga nggak langsung sukses, melewati fase-fase itu. Tapi kamu lihat nggak orang-orang sukses itu yang sombong, yang itu kamu pernah kenal nggak? Banyak Pun. Banyak ya. Mungkin mereka lupa prosesnya atau memang mereka terlahir dari orang perwaris gitu atau gimana sih? Mungkin kalau pandangan lu memang terlahir dari keluarga Pewaris berada ya? sih. Iya. Kebanyakan karena dia nggak ngerasain sakit yang kita rasain, tertatih-tatihnya kita untuk kehidupan itu dia nggak ngerasain. Oke. Makanya orang kita jalan 10.000 2 hari, mereka 50.000 sehari On. Dia dipikirin apalagi gitu kan? Iya. Mungkin gitu sebagian orang. Ya kan kita nggak menuduh personal ya, kita kan globalnya aja. Oke lu. Sekarang simpanan lu udah berapa banyak sih? Simpanan apa nih On? Udah banyak tabungan gitu? Tabungan. Belum sih On, karena kan baru mulai kerjanya di semester 3 kemarin. Oke, yang biaya kuliah kamu sendiri? Berjuang tuh On, dapetin KIP tadi. Oke. Awalnya nggak dapat KIP kan On. Kalau seandainya memang nggak dapat KIP waktu itu, mungkin berhenti On semester 2. BSS dulu, cari duit dulu, baru nyambung lagi. Iya, tapi sekarang? Sekarang udah dapat 3 kali On ditolak. Oke, beasiswa ya? Berarti untuk biaya hidupmu? Biaya hidup ayah masih ngirim per minggu. Cuman nggak sebanyak itulah gitu. Tapi dulu bisa Tapi, mencari ya menambahin ya. Oke. Adiknya sekarang di mana? Di Payakumbuh On. Di Payakumbuh. Lu udah di Payakumbuh nih? Bukan, dari Padang nih On, pagi. Oh, karena Lulu kuliah ya di Padang, kuliah. tapi orang Payakumbuh. Iya, orang Payakumbuh. Orang Payakumbuh sejonti ya. Kalau di bidang entertain
ada nggak keinginan Lulu untuk menjadi viral, untuk menjadi seorang motivator atau menjadi seorang yang bisa menginspirasi orang lain? Ada nggak keinginan Lulu seperti itu? Ada Un, karena kan TikTok Lulu sekarang di vlog itu kan Un, ada intronya sehari ke mengajo sih Lulu. Jadi semua kegiatan Lulu expose Un, biar orang-orang lihat ini tiap hari semangat loh, ada kegiatannya loh, yang lain ngapain gitu kan, ngapain di kos, mending kalian kerjain yang lain, masuk organisasi gitu, cari duit kayak ngapain gitu kan. Orang kalau emang dijamin nih, di kos seharian IP-nya 4 kan. Iya benar. Kalau seandainya dia bisa nih, nggak ngapa-ngapain, mau kuliah pulang aja, nggak apa-apa kan. Tapi ini udah di kos doang, nanti IP juga nggak 4 kan percuma On. Mending cari jalan yang lain. Iya benar. Negara yang ingin sekali kamu pergi ke sana negara apa? Jepang. Kenapa kamu suka dengan negara Jepang? Indah aja Un, kotanya bersih gitu kan. Juga banyak teman-teman yang udah ke sana. Mereka ikut program yang kerja ke Jepang itu kan Un. Mau ke sana cuman insya Allah lah. Ya, insya Allah ya. Kamu terinspirasi dengan Jepang ya. Tapi kalau kamu terinspirasi dengan orang yang seumuran kamu nih, yang udah sukses, siapa? Kalau terinspirasi dari orang yang seumuran ya Un? Iya, maksudnya suksesnya satu bidang lah ya. Misalnya dia seorang penyanyi, dia seorang berkarir gitu. Siapa sih yang ada dia seumuran kamu begitu? Maudy Ayunda. Nih. Makanya saya bertanya itu melihat siapa sih sosok yang kamu sukai, karena dari sosok itu saya bisa menilai kamu ingin jadi wanita pintar, bukan wanita cantik. Karena wanita cantik dengan wanita pintar itu berbeda. Maudy Ayunda tuh wanita cantik dan dia sangat pintar. Dia nggak menjual value wajah dia, tapi dia menjual dia tuh pintar, tapi dengan dia pintar tuh dia kelihatan cantik, auranya dapet. Hebat kamu. Maudy Ayunda itu udah internasional tuh dia. Mana-mana dia kan Un. Kadang lah di TikTok suka aja gitu Un, nontonin. Dia kan sering diundang-undang tuh Un. Semoga lah nanti berkesempatan ya. Bisa ketemu juga di acara-acaranya nanti. Iya, benar. Apa sosok yang bikin kamu suka dengan sosok dia? Dia tampil selalu ibaratnya yang kata Un tadi, gak ngejual dia cantik, dia tampil apa adanya. Ketika mau dimanapun dia tampil, yang dia jual memang apa yang ada di pikirannya yang harus diberikannya ke orang lain. Dia juga anak dari seorang ibu ya, seorang ibu yang berjuang sendiri ya. Tapi dia kelihatan, dia kuliah di Oxford ya. Di mana dia kuliah? Di luar negeri sih kurang tahu juga. Karena aku sering melihat YouTube dia gitu. Dia sering memotivasi. Apa rencana atau harapan terbesar Lulu ke depan setelah berhasil melewati semua tantangan hidup ini? Harapannya cuma mau itu Un. Kan cita-cita awalnya nih pengusahanya Un. Mau invest bikin kos-kosan aja Un. Di Payakumbuh udah itu aja. Karena kan dekat tuh dari rumah. Gunanya apa Un? Kalau untuk kehidupan dulu mungkin dulu bisa cari duit sendiri Un. Tapi untuk orang tua kita yang dulu tinggalkan gitu Un. Biar mereka hidup dengan stabil, aman gitu Un. Berapa kamar mau invest? Berapa ya Un ya? Iya kan, misalnya kamu invest kamar kos-kosan misalnya yang kayak gedung gitu, yang kayak asrama atau yang gimana, atau yang biasa-biasa saja gitu. Yang biasa-biasa aja Un. Biar bayarnya nggak mahal juga. Biar yang kuliah kebantu juga kan. Iya benar. Maksud Uni itu bukan mahalnya, kayak apartemen atau apa, atau seperti memang kamar-kamar aja atau gimana? Yang kayak kamar-kamar aja sih Un. Kamar-kamar aja. Berapa kamar sih impian kamu? 30. Satu kamar 1 juta? Enggak. Berapa? Satu kamar di Payakumbuh paling 600.000. 600.000, 500 kali 30 berarti sekitaran berapa ya? 24 juta lah ya. Jadi dengan maintainnya kena 20 juta udah aman juga nih. Aman kan? Berarti nanti tapi aku coba pemikiran kali-kali kamu ya. Kamu bikin kos-kosan 30 kamar.
Itu menurut pemikiran kamu budgetnya berapa? Budgetnya itu 1 M bisa, Un. 1 M, oke. Kamu punya pendapatan berapa? 24 juta Ya. sebulan. Kali setahun berapa? Kali setahun 24 juta. Untuk mendapatkan duit 1 M itu berapa tahun? 5 tahun. Itu baru balik modal lu. Diajarkan ilmu bisnis ya. Nah, maksudnya, tapi kalau kamu tadi bilang kamu akan membesarkan toko orang tua kamu, itu lebih oke. Karena kos-kosan ini sekarang ini lu, kalau memang kita cuma sekedar untuk mengisi rumah yang kosong, itu oke, Chief. Tapi kalau memang kita memang khusus bikin rumah kos-kosan, itu memang harus ada maintenance-nya. Maintenance ini yang luar biasa ribetnya kalau tidak ada yang mengurusnya. Iya. Iya kan? Nanti kamu hitung-hitung lagi pendapatan kamu. Biar balance ya, Un. Biar Kan balance. nggak harus langsung 30 kamar, Un. Iya, apalagi 5 kamar. Kapan baliknya modalnya, Un? Kecuali rumah kamu yang ada kamu jadikan kos-kosan. Jadi maintenance-nya nggak begitu berat dan akan mengurangi beban rumah itu. Misalnya bayar lampu kita terbayar, air dan segalanya. Tapi kalau kita khusus bikin bisnis kos-kosan, kalau nanggung seperti saya ya, rumah kos-kosan saya itu ternyata tidak Chief, dan itu mengeluarkan effort saya istilahnya mengeluarkan tenaga saya untuk memikirkannya gitu. Karena dengan kita punya kos-kosan itu harusnya membantu kita ya. Tapi ini lebih memikirkan ada yang laki-laki sama laki-laki di sana, ada yang berbuat begini, ada yang maling, ada begini. Aduh, pusing gitu. Jadi ya gimana nanti kalau kamu menjadi seorang yang besar, kamu harus pintar-pintar nih, nggak seindah itu juga dunia bisnis ini begitu. 30 kamar ya lu. Tapi kalau udah 30 kamar, kalau aku sekarang kan 300 kamar lu. Banyak ya, Un. Banyak. Tak, kamu dekat kampus? Iya, dekat kampus Unan, Un, Payakumbuh. Wow, itu luar biasa Jadi lu. tempatnya strategis, Un. Iya, Itu tapi makanya jangan kepikiran. 30, 300. Yang 30 aja ngebalikinnya 5 tahun, Un. Kalau 300 berapa, Un? Kayaknya kita jalanin tokonya aja dulu. Buat ngumpulin modal ya kan? Oke, kisah inspiratif. Nih lu harus banyak belajar ya lu ya. Lu harus banyak belajar, harus banyak lu ketemu nih. Karena lu berani nih ngomong di poster ini, lu udah the best. Serius, karena lu harus bergaul dengan orang di atas lu. Jangan lu bergaul orang di sepantaran atau di bawah lu. Karena pemikiran itu kita akan bisa menyaring pemikiran-pemikiran yang belum kita ketahui gitu. Bukan kita sombong. Kalau saya orangnya suka berteman sama orang di atas saya, karena pemikiran dia tuh lebih bisa saya, oh begini ya, oh begitu ya, begitu. Kalau kita berteman sepantaran kita sama-sama pemikiran nih, begitu. Jadi motivasi untuk anak-anak muda sekarang, ini dia luar biasa, dia berani berbicara di sini, dia berani mengeksplor diri dia, dan dia udah membuktikan apa yang dari dia tidak apa-apa, dia bisa berdiri seperti ini tuh. Dengan support keluarga, orang tua keduanya, itu luar biasa banget. Ini suatu anugerah untuk kamu, Lulu. Selalulah berkembang seperti ini, selalu mencari ilmu. Sampai tua pun ilmu tuh harus digapai kayak gitu. Jangan sampai kamu puas dengan pencapaian kamu hari ini, buktikanlah ke semuanya. Seperti itu. Loh, kan sekarang lu kuliah nih. Uni kan nggak tahu nih gimana pergaulan di anak-anak kuliah sekarang. Menurut lu gimana sih menyeimbangkan antara kuliah dengan dunia kerja gitu? Sebenarnya kalau di perkuliahan itu, Un, banyak yang baiknya, banyak juga yang akan menjerumuskan kita gitu. Maksud wah? Maksudnya banyak sekarang remaja yang bangga kalau dia ngelakuin kesalahan gitu. Itu bukan di zaman sekarang aja, di zamannya Uni juga banyak juga. Maksud istilahnya ya, kejadian itu apakah di sekarang ini sama dengan yang dulu atau gimana? Cara menyikapinya beda, Un. Wah, gimana nih? Mereka misalnya nih, Un, kita singgung sedikit mengenai pacaran. Oke, gue juga dulu udah pacaran juga di umur 14 Ya, Un, gitu. tapi kalau sekarang
Kalau sekarang bahasanya kalau nggak make nggak gaul gitu. Nggak Nggak make, dipakai nih ceweknya nggak gaul gitu. nggak dipakai nggak gaul. Dipakai apaan ya? Ya buat hal-hal yang agak sensitif lah gitu. Oh, berarti udah ada hubungan kayak suami istri itu ya di zaman-zaman sekarang ini? Mungkin beberapa ada ya, Un. Oke. Mungkin ada yang nggak sampai ke sana, ada beberapa hal yang dilakukan lagi. Cuma mereka yang menyedihkannya mereka bangga gitu loh, ngeceritain ke teman-temannya yang lain. Jadi gini, ini analogikan, berarti lu sekarang ini lu bangga kalau lu tuh udah melakukan itu gitu. Lu banggain ke teman lu gitu. Ya banggain kayak ceritain, gue kemarin perginya sama ini loh, ke situ gitu. Oh. Mereka ngerasa ada kebanggaan tersendiri, kayak nggak hanya itu sih Un, kayak kayak minum-minum contohnya. Mereka sampai kan ada, kalau setahu dulu ada kejar poin gitu ya Un di Oke. klub-klub tertentu gitu Oke. kan. Mereka rela habisin duit hanya untuk ngejar poin. Oke. Itu anak-anak muda sekarang ya. Ya mungkin Un bisa lihat tuh nanti di story-story mereka gitu kan. Oke. Yang disayangkannya itu sih. Itu aku terkejut loh. Aku terkejut sampai aku nggak tahu apa yang mau aku tanyakan lagi. Tunggu dulu. Aku perjelas ya lu ya. Kita kan nggak ngomong personal nih ya. Tapi Iya. kita ngomongnya istilahnya seumuran itu kan sama dengan anak gua gitu. Apakah mereka melakukan hal itu tuh dengan pasangan yang satu pasangan atau berganti-ganti? Mungkin ada beberapa yang satu pasangan atau berganti-ganti Un. Cuman mereka nggak malu aja gitu buat sharing cerita gitu. Oke. Buat mereka itu hal udah lumrah gitu Un. Ngebandingin sama kota-kota yang lebih maju gitu Un. Oke. Minuman juga ya? Minuman juga. Itu perempuan atau laki-laki? Perempuan laki-laki, Bukan laki-laki saja? bukan laki-laki saja zaman sekarang. Oke. Tidak terbatas gitu. Pesta-pesta party itu juga ada? Ya ada. Banyak Un. Sangat banyak. Baik itu di daerah ataupun kota. Kalau kota kan lebih high lagi nih. Iya, tempatnya. benar. Kalau di daerah paling kayak contohnya organ-organ, DJ gitu. Oke. Masih Un. Karena kan profesi dulu di wedding juga kan. Nanti Oke. jam 12 selesai, jam 1 ya sampai subuhnya main. Party ya? Itu bisa bertukar pasangan ya? Bisa Un. Karena mereka kan udah nggak sadar lagi kan kalau di sana. Oh, pantas ya. Aku terdistract nih. Aduh, gimana caranya mengatasi itu ya? Karena sebagai orang tua kita merasa ketakutan nih. Kita gimana pergaulan ini nggak sampai menyebar gitu. Bagusnya gimana nih sebagai anak muda? Kalau pandangan lu sih Un, mereka yang harus tahan dirinya. Mau orang tua ngelarang sebagaimanapun, Ya. mau sekolah ngelarang, kalau Oke. seandainya diri kita nggak punya pendirian, akan tetap seperti itu. Oke. Jadi teman-teman harus, ibaratnya yang jaga diri teman-teman tuh memang teman-teman sendiri, bukan orang lain. Oke, itu sampai hamil banyak juga ya? Banyak Un, kan sekarang kondisinya emang gitu kan Un. Oke, mungkin saya sibuk di rumah tangga aja ya, saya nggak tahu. Tapi apa hal yang sebagai orang tua nih yang harus saya waspadai begitu loh? Menurut kamu nih di generasi muda sekarang? Mungkin memang lebih ke cerita Un, karena anak kalau dia nggak cerita pasti bohong ujung-ujungnya Un. Oke. Dia bohong, dia nipu. Kalau Oke. dia dimarahin, dia tambah marah nih sama orang tuanya. Oke, Bener Un? tertembak saya ya. Oke. Jadi memang harus dengerin mereka maunya kemana. Mungkin kita bisa arahin ke arah yang positif. Ikut Oke. eskul segala macam kan bisa tuh. Berarti lebih dikuatkan iman dan ilmu agama ya. Iya. Tapi gimana pun akan terbawa-bawa juga ya. Pasti lingkungan sangat berpengaruh kan sekarang Un. Luar biasa. Itu kebanyakan anak-anak muda sekarang. Jangan sampai kita menyepelekan ya hal-hal yang itu. Tapi dulu tabu banget sih lu. Iya Un. Kalau sekarang kan main FOMO-FOMOan Un. Oh, FOMO. Orang mau ini kita juga. Sebotol minum, mabuk apa tuh? Kan lagu tuh keren banget tuh. Kapan kira-kira? Berarti memang kayak pub gitu, mereka masuk ke dalam. Masuk ke dalam tempatnya Un. Iya. Itu selevel anak kuliahan. Ya. Banyak Mau duit punya kan? nggak punya duit, tapi banyak duit mereka Un. Banyak duit. Kebanyakan.
orang-orang yang memang pintar cari duit. Oke. Mungkin dia boleh dibilang nakal, tapi prestasinya luar biasa juga sih, Bun. Oke. Beberapa orang gitu kan. Iya. Nggak semuanya ya, tapi memang itu tuh udah FOMO juga ya, seperti kamu bilang tadi. Oke. Kisah inspiratif ini menunjukkan bahwa latar belakang bukan penentu masa depan. Dengan tekad dan kerja keras, semua orang bisa mengubah nasibnya. Terima kasih. Ini mengubah nasibnya. Ini butuh perjuangan dan berdarah ya. Oke, terima kasih atas waktunya Lulu, dan semangat kisah yang menjadi motivasi untuk banyak orang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.